Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Ananda Hatmi dari channel Kuliah Online. Nah, video selanjutnya yang akan saya bahas atau kita bahas bersama-sama adalah video pemrograman Java Operator. Apa itu Java Operator? Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke pemrograman Java Operator. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Java Operator. Nah, operator Java digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Pada contoh yang akan saya bahas sekarang ini, saya menggunakan operator tambah untuk menjumlahkan dua nilai. Contohnya itu seperti ini, misalkan integer x sama dengan 50 ditambah 50. Nah, baru itu kita akan tampilkan ke layar. println x. Nah, seperti ini. Nah, pada contoh ini saya akan menggunakan menggunakan operator tambah untuk menjumlahkan dua nilai, yaitu nilai 50 dan nilai 50. Maka hasilnya akan seharusnya menjadi 100. Coba kita runkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah 100. Selain itu, meskipun operator tambah sering digunakan untuk penjumlahan dua nilai, seperti contoh yang barusan saya buat ini, operator tambah juga dapat digunakan untuk menjumlahkan variabel dan nilai atau variabel dan variabel lainnya. Contohnya itu misalnya seperti ini. Sum 1 sama dengan 50 tambah 50. Integer sum 2 sama dengan sum 1 ditambah 100 misalkan. Baru tuh integer sum 3 sama dengan sum 2 ditambah sum 2. Nah, seperti ini. Coba kita tampilkan ke layar. Namun ini kita copy saja biar cepat. Nah, seperti ini. Ini sum 1, ini sum 2, dan ini sum 3. Nah, kita coba jalankan programnya. Harusnya ini adalah hasilnya 50 tambah 50 100. Jadi sum 1 ini hasilnya adalah 100. Berarti ini 100 ditambah 100. Dan sum 2 nya hasilnya adalah 200, dan sum 2 ditambah sum 2, tadi sum 2 adalah hasilnya 200, berarti 200 ditambah 200 400. Kita coba jalankan programnya. Nah, hasilnya sesuai dengan yang saya bilang, 100, 50 tambah 50 100, 100 tambah 100 200, dan 200 tambah 200 adalah 400. Jadi, selain tanda operator tambah ini, selain menjumlahkan dua nilai, bisa juga digunakan untuk menjumlahkan variabel dan nilai. Bisa juga digunakan variabel dan variabel lain. Seperti itu.
Dan selanjutnya Java itu kan membagi operator menjadi beberapa, yaitu ada operator aritmatika, ada operator penugasan, ada operator perbandingan, operator logika, operator bitwise. Nah, pada yang akan saya bahas duluan itu adalah tentang operator aritmatika dari beberapa grup operator yang ada pada Java yang saya sebutkan tadi. Yang akan saya bahas duluan adalah operator aritmatika. Operator aritmatika itu digunakan untuk melakukan operasi matematika umum. Contohnya seperti kayak misalnya nih pada operator tambah atau operator penjumlahan, yaitu menambahkan dua nilai X plus Y seperti yang saya bahas sebelumnya. Atau saya buat aja lagi ya kan, biar makin paham. Pada operator penjumlahan X plus Y seperti ini kira-kira, int X sama dengan, misalnya di sini kita buat 30, lalu di sini int Y sama dengan, misalnya di sini kita buat 20. Nah, lalu pada sistem out.println ini kita buat di sini adalah X plus Y, X plus Y. Maka seharusnya hasilnya sini adalah 50. Coba kita jalankan dulu programnya. Run. Nah, 50. Inilah salah satu contoh penjumlahan yang menambahkan dua nilai X plus Y. Baru tuh dalam aritmatika itu ada pengurangan, yaitu mengurangi satu nilai dari X kurang Y misalnya. Kita buat di sini X. Nah, ini udah pas kan X sama Y, berarti di sini tinggal kita ganti saja plus menjadi kurang. Plus menjadi kurang. Coba kita jalankan programnya. Run, dan hasilnya adalah 10. 30 dikurang 20, hasilnya adalah 10. Nah, ini contoh untuk operator aritmatika pada pengurangan, yaitu mengurangi satu nilai, misalnya X kurang Y. Baru tuh ada juga perkalian. Nah, perkalian itu dia mengalihkan dua nilai, misalnya kita buat X kali Y, ya kan? Ini nih, karena udah ada kayak gini, kita tinggal ganti-ganti tanda di sini saja. Gimana tanda kali? Gimana tanda kali pada pemrograman itu? Nah, kalau kita ingin mengalihkan kedua X, kedua nilai ini X sama Y, maka tinggal kita buat seperti ini saja. Nah, 30 kali 20, coba kita runkan, maka hasilnya adalah 600. Ini untuk contoh perkalian. Untuk contoh perkalian, bagaimana untuk contoh yang lainnya seperti pembagi, divisi pembagi, yaitu membagi satu nilai dengan nilai lainnya. Kita misalkan juga X per Y, cobalah ini kita ganti ya, nggak usah 30 sama 20 lagi, kita ganti menjadi 12 bagi 3 misalnya. Ini 12, ini 3. Nah, kalau pembagian itu tandanya seperti ini, lalu coba kita jalankan programnya.
dan hasilnya adalah 4. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini untuk contoh pembagiannya. Selanjutnya itu ada contoh modulus. Nah, modulus itu mengembalikan sisa pembagian. Misalnya X modulus Y gitu. Gimana caranya? Sini kita buat misalnya yang untuk modulus ini, misalnya di sini adalah 5, sini 2. Nah, kalau modulus itu tandanya adalah seperti ini. Nah, ini adalah modulus X modulus Y. Coba kita jalankan dan hasilnya adalah 1. Jadi 5 dibagi 2 itu sisanya adalah 1, atau modulusnya adalah 1. Nah, pada aritmatika ini yang selanjutnya ada increment. Ada increment. Increment itu meningkatkan nilai variabel sebesar 1 plus X. Misalnya contohnya itu kayak mana? Contoh increment itu? Contoh increment itu seperti ini. Sebentar. Contoh increment itu seperti ini. Nah, ini contoh increment. Ini 5, kita incrementkan lah plus X atau 1. Nah, seperti ini. Nah, increment itu tadi seperti yang saya jelaskan barusan tadi, increment itu adalah meningkatkan nilai variabel sebesar 1. Jadi 5 ini kita tingkatkan nih, atau kita incrementkan sebesar 1, sebesar si X sebesar 1. Jadi maka seharusnya itu hasilnya adalah 6. Coba kita run. Nah, 6. Karena increment itu dia meningkatkan nilai variabel sebesar 1. Dan yang terakhir pada aritmatika itu ada namanya decrement. Decrement itu adalah menurunkan nilai variabel sebesar 1. Nah, kalau increment tadi kan dia menaikkan variabel sebesar 1 menjadi 6. Kalau decrement itu dia menurunkan variabel sebesar 1, yang tadinya 5 seharusnya menjadi 6. Contohnya itu kalau tadi kan plus X nih. Nah, karena ini decrement menurunkan nilai sebesar 1, maka dia min atau minus. Dan hasilnya adalah setelah kita jalankan 4, karena dia diturunkan 1. Nah, itu untuk contoh aritmatik atau operator aritmatika. Selain itu ada juga yang namanya operator penugasan Java. Nah, operator penugasan itu digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Dalam contoh yang akan saya buat sebentar lagi, saya menggunakan operator penugasan sama dengan untuk menetapkan nilai 10 ke variabel yang disebut X. Contohnya itu seperti ini. Integer X misalnya ini 10, lalu tinggal seperti ini saja, print integer X. Jadi operator penugasan itu menetapkan nilai ke variabel.
kita tetapkan nilai 10 ke variabel integer x ini. Kita tetapkan nilai 10 ini ke variabel integer x ini, maka hasilnya akan tetap 10. Coba kita runkan. Nah, 10. Selanjutnya pada operator penugasan, tambah dan sama dengan itu menambahkan nilai ke variabel. Maksudnya itu gimana? Langsung saja kita buat contohnya. Saya buat contohnya. Jadi dia integer x, misalnya ini tadi udah sama dengan 10, baru ini kita buat baru x plus 5 sama dengan 5. Misalnya kita buat ini, dan seharusnya ini hasilnya adalah 15. Tadi ya yang saya bilang tambah sama dengan menambahkan nilai ke variabel. Jadi kita menambahkan nilai ini ke variabel x yang telah kita tetapkan pada operator penugasan tadi. Jadi seharusnya ini adalah nilainya 15. Oh ya, jangan perlu diperhatikan bahwasan tambah dan sama dengan ini jangan dispasi karena ini merupakan kesatuannya. Nah, hasilnya adalah 15. Dia itu menambahkan nilai ke variabel, menambahkan nilai maksud saya ini menambahkan nilai ini ke variabel. Hasilnya adalah 15. Nah, untuk contoh yang lainnya saya bisa buatkan di sini juga, yaitu tentang operator penugasan. Yang pertama tadi sudah saya buat, yang dia menetapkan nilai ke variabel, sudah saya buat contohnya yang tadi. Dan contoh yang barusan juga sudah saya buat, yaitu menambahkan nilai ke variabel. Ini sudah. Dan contoh lainnya ialah mengurangkan nilai ke variabel. Coba saya buat dulu. Nah, mengurangkan nilai ke variabel. Nah, nilai ke variabel seperti ini. Seharusnya 10 dikurang 5 sama dengan 5. Coba kita runkan. Nah, seperti ini saja biar mudah. Nah, nilai ini di 10 dikurang 5 sama dengan 5 hasilnya. Ini untuk penugasan, untuk operator penugasan, salah satu contoh operator penugasan. Dan ada lagi contoh lain, yaitu dia perkalian, mengalihkan nilai ke variabel. Contohnya itu seperti ini. Ini tinggal kita ganti. Karena ini saja, ini 15 seperti ini, atau ini 5 saja. Nah, lalu kita jalankan, seharusnya hasilnya adalah 15.
Lalu ada lagi contoh lain, yaitu membagi nilai ke variabel, yaitu seperti ini. Misalnya 10 nih, 10 dibagi 2. Nah, ini tinggal kita ganti seperti ini. Coba kita jalankan. Hasilnya adalah 5. Namun misalnya kita buat 5 dibagi 3, otomatis itu kan ada kayak koma-komanya gitu kan, dan banyak komanya dan banyak angka di belakang komanya itu. 5 dibagi 3. Nah, kita tidak bisa menggunakan variabel integer, tapi variabel double. Kenapa? Karena yang seperti sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, integer itu adalah tempat menyimpan bilangan bulat tanpa desimal, seperti 123 atau min 123. Jadi dia nggak ada koma-komanya gitu. Coba kita jalankan, run. Nah, hasilnya adalah 1,66666 seterusnya sampai 7. Kalau ini kita buat integer, maka dia akan error karena di luar dari kapasitas yang ada dalam integer ini. Contohnya seperti ini, 5 dibagi 3. Maksud saya bukan error, tapi nggak ada koma-komanya, dia tetap 1 gini, nggak ada 1,66667 nya. Nah, selanjutnya itu ada memodulkan nilai ke variabel. Contohnya seperti ini. Pokoknya setiap kita mau memodulkan, membagi, mengkali, pokoknya kita tinggal ganti ininya aja guys. Ini tadi kita memodulkan, nah tinggal ganti seperti ini saja. Misalnya seperti ini kan, kita runkan, maka modulnya adalah 2. Modulnya adalah 2. 5 modul 3 adalah 2. Selanjutnya ada yang namanya operator perbandingan Java. Nah, pada operator perbandingan Java ini itu digunakan untuk membandingkan dua nilai. Contohnya itu seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Sebentar saya buat. Misalnya ini dia integer x sama dengan 5 dan integer y. Ini kita ganti saja integer integer y sama dengan Nah, misalnya di sini dia integer y sama dengan 3
seperti ini. Sebelumnya saya jelaskan kembali bahwasannya operator perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua nilai. Jadi kita bandingkan dengan menggunakan X double sama dengan Y. Seperti ini. Maka hasilnya adalah false. Karena X itu tidak sama dengan Y, maka hasilnya itu adalah false. X kan 5 sedangkan Y 3, berarti kan 5 itu kan bukan sama dengan 3, maka hasilnya adalah false. Oke guys, pada operator perbandingan contoh lainnya adalah tadi kan X sama dengan Y, maka hasilnya adalah true. Dan sekarang selanjutnya itu adalah bagaimana jika X tidak sama dengan Y. Bagaimana cara membuatnya, yaitu tinggal X tidak sama dengan Y. Nah, tanda ini itu artinya menandakan tidak, berarti si X ini tidak sama dengan Y. 5 itu bukan sama dengan 3. Coba kita runkan dan hasilnya adalah true, bahwasanya si 5 ini bukan sama dengan 3. Dan pada operator perbandingan yang selanjutnya itu ada yang namanya lebih besar dari. Nah, misalkan nih si X lebih besar dari 3, gimana tuh cara buatnya? Seperti ini. Ini tinggal kita ganti X lebih besar dari Y, bahwasan si 5 lebih besar dari 3, dan hasilnya seharusnya adalah benar. Setelah kita runkan, hasilnya adalah true, benar. Selain lebih besar dari, dalam operator perbandingan tuh ada yang namanya lebih kecil dari. Tadi kan lebih besar dari, nah sekarang lebih kecil dari. 5 lebih kecil dari 3, seharusnya hasilnya adalah false atau salah. Nah ini dia, false. Selanjutnya itu ada lebih dari atau sama dengan, atau bisa kita bilang X lebih dari sama dengan Y. Contohnya itu gimana? Tinggal kita buat seperti ini saja. X lebih dari sama dengan Y. Berapa hasilnya? Coba kita runkan filenya, hasilnya adalah true. X atau 5 lebih dari sama dengan Y atau 3, hasilnya adalah true. Lalu ada juga seperti ini, X kurang dari sama dengan Y. Nah, X kurang dari sama dengan Y, maka hasilnya adalah false. 5 kurang dari sama dengan 3, salah, hasilnya makanya false.